Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nandita, NIM 2210207037 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling pola 17+ untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek bimbingan dan konseling di sekolah dengan dosen pengampu Ibu Emi Karnangsyah, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BK 17+. Jadi, BK 17+ adalah program bimbingan dan konseling atau bantuan yang diberikan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 kegiatan pendukung sesuai dengan norma yang berlaku. Secara umum, tujuan dari pola bimbingan dan konseling 17+ adalah memberikan arahan kerja atau sebagai acuan dan evaluasi kerja bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan membantu peserta didik dalam mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Fungsi dari bimbingan dan konseling yaitu yang pertama fungsi pemahaman, 2 fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan yang kelima ada fungsi advokasi. Di dalam bimbingan dan konseling ada 12 azas, yang pertama azas kerahasiaan, kedua azas kesukarelaan, ketiga azas keterbukaan, keempat azas kekinian, kelima azas kemandirian, keenam azas kegiatan, ketujuh azas kedinamisan, yang kedelapan azas keterpaduan, yang kesembilan azas kenormatifan, yang ke-10 azas keahlian, yang ke-11 azas alih tangan, dan yang ke-12 azas tuturi handayani. Adapun 6 bidang di dalam bimbingan dan konseling yaitu yang pertama ada bidang pengembangan pribadi yang merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan, serta seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi dan sosial yang dialaminya. Yang kedua, ada bidang pengembangan hubungan sosial, yaitu untuk mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada bidang pengembangan kegiatan belajar, yaitu untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif. Yang keempat, ada bidang pengembangan karir, yaitu untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Yang kelima, ada bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, yaitu usaha bimbingan dalam memecahkan masalah keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Dan yang terakhir, yang keenam, ada bidang pengembangan kehidupan beragama, yaitu agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah yang berkaitan tentang keagamaan dan dibantu dicarikan alternatif bagi pemecahan masalahnya yang berkenaan dengan keagamaan, serta agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan agama di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 9 layanan di dalam bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, layanan orientasi, yang kedua, layanan informasi, yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat, layanan penguasaan konten, yang kelima, layanan konseling perorangan, yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yang kedelapan, layanan konsultasi, dan yang kesembilan ada layanan mediasi. Adapun 6 kegiatan pendukung di dalam bimbingan dan konseling 17+, yaitu yang pertama ada himpunan data, yang kedua ada aplikasi instrumentasi tes dan non-tes, yang ketiga ada konferensi kasus, yang keempat ada kunjungan rumah, yang kelima ada tampilan kepustakaan, dan yang keenam ada alih tangan kasus. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai bimbingan dan konseling pola 17+. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.